Bapak Gesit Buana SPD sebagai Kepala SMP Negeri 5 Depok, Bapak Ibu Guru, staf dan karyawan SMP Negeri 5 Depok, Bapak Ibu-Ibu calon guru penggerak SMP Negeri 5 Depok, kami ucapkan selamat datang di acara diseminasi budaya positif penerapan aksi nyata modul 1.4 di SMP Negeri 5 Depok. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka pemaparan atau pembiasan dari materi budaya positif yang kami dapatkan dari Diklat Guru Penggerak. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan guru penggerak yang akan melakukan pembahasan. Yang pertama adalah saya sendiri, Pipi Hernawati, yang kedua adalah Ibu Lina Hasanah, dan yang ketiga Ibu Feby Zakiah. Kepada ketiga guru penggerak kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya melakukan pembahasan. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang sampai saat ini insya Allah terus berusaha untuk senantiasa melakukan ajaran. Bapak Ibu, sebelum kita melakukan pembahasan ini, mari kita buka dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan lancar. Sebelum kita melakukan pembahasan, sebelumnya ada sambutan dan pengarahan dari Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 5 Depok sebagai pendukung dan pensupport kami sebagai calon guru penggerak. Kepada Bapak Gesit Buana SPD kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berkumpul di tempat berbahagia ini dalam rangka diseminasi praktek baik guru CGP, ya, guru penggerak, di mana SMP Negeri 5 Depok ini ada 3 yang lulus dan guru penggerak CGP. Ini ada Bu Pipi Hernawati, ada Bu Lina Hasanah, dan ada Bu Feby Andi. Satu mapel bahasa Inggris di Bu Lina Hasanah mapel matematika, dan Bu Feby Andi mapel penjas. Ketiga teman kita ini tentunya sekarang ini lagi mengikuti program, ya, program CGP, di mana salah satunya ingin menyampaikan berbagai praktek baik yang disebut dengan istilah diseminasi. Nah, mari sama-sama kita support teman-teman kita ini agar nantinya bisa berhasil dalam segala program CGP dan meraih yang terbaik dalam angkatan ke-10 kalau nggak salah ya, 10. Nah, kita berdoa semoga teman-teman kita ini menjadi suatu teladan juga buat yang lainnya, ya, supaya yang lainnya bisa mengikuti jejak beliau-beliau ini. Mungkin itu saja sambutan dari saya, dan kurang saya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Gesit Buana yang telah memberikan dukungan kepada kami semua dalam menjalankan diklat PGP ini. Memang diklat ini lumayan agak memberatkan, namun dengan adanya dukungan dari kepala sekolah dan Bapak Ibu guru semua, insya Allah kami dapat melewati kegiatan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut kepada pemaparan atau pembiasan dari calon guru penggerak. Yang pertama kita berikan kesempatan kepada
yang terhormat kepada Bapak Kepala UPTD SMPN Kota Depok, serta teman-teman hebat yang sudah hadir di dalam kegiatan Forum Diseminasi Budaya Positif. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih karena di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu bersedia hadir untuk memberikan dukungan kepada kami selaku CGP Angkatan 10 dalam rangka pemenuhan tugas aksi nyata modul 14. Ya, untuk kali ini setelah kemarin kita melaksanakan pendampingan individu terkait materi, visi, dan prakarsa perubahan, maka untuk mewujudkan visi ini ada kaitannya yaitu tentang budaya positif. Apa itu budaya positif dan bagaimana cara menerapkan untuk mewujudkan visi dan prakarsa yang sudah kita sepakati kemarin, maka kita akan bahas. Mohon maaf sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah pernah menerima materi berikut. Kita di sini hanya sharing ya Bapak Ibu, kita sama-sama belajar untuk memberikan yang terbaik untuk sekolah kita SMPN Depok. Tujuan. Ya, Bapak Ibu, tujuan kita untuk melaksanakan diseminasi adalah kepala sekolah, guru, dan keluarga sekolah memiliki, meyakini, dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati sehingga tercipta disiplin positif di lingkungan. Kita sadari ya bahwa di SMPN Kota Depok mudah-mudahan sudah tercipta disiplin positif dengan beberapa pembiasaan yang memang sudah kita laksanakan ya Bapak Ibu. Lanjut, kesepakatan diskusi kita hari ini yang pertama mengatur tepat waktu. Tadi sudah kita sepakati ya, Bapak Ibu juga sudah memasuki forum ini dengan tepat waktu. Terima kasih. Yang kedua, mengungkapkan pendapat dengan sopan, pastinya ya Bapak Ibu. Yang terakhir, tidak menggunakan gawai jika tidak dibutuhkan, karena kita mengutamakan untuk secara totalitas menuangkan pikiran dan idenya Bapak Ibu di forum diskusi ini. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Sepakat ya? Sepakat. Selanjutnya, pengertian dari budaya positif sebelum kita membahas materi apa sih budaya positif, maka pengertian budaya positif itu sendiri adalah berdasarkan penerapan tahapan Bagja yang kemarin kita ketika menetapkan visi kan kita prakarsanya menggunakan metode Bagja. Nah di situ muncul pembiasaan positif, pembiasaan positif yang di SMPN 5 sudah kita laksanakan banyak ya Bu. Itu yang dinamakan dengan budaya positif. Misalnya hari Senin ada apa? Upacara. Selasa pembiasaannya apa aja tuh? Asmaul Husna, terus apa lagi? Rabu? Kamis literasi, terus Jumat evaluasi. Jumat selain evaluasi banyak ya, ada apa? Salat duha, ada tausiah, ada membaca juz sama, ya itu adalah beberapa pembiasaan yang sudah kita laksanakan. Nah, budaya positif ini akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Nah, ini yang kita akan mewujudkan sehingga siswa terdorong untuk berpikir, bertindak, mencipta sebagai proses penciptaan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Oke, jadi dari beberapa budaya positif yang sudah kita terapkan, mewujudkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya Bapak Ibu, budaya positif itu kita akan jelaskan per masing-masing materi. Apa saja diantaranya disiplin positif,
kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi. Sebelum kita lanjut ke materi, biar ada aura-aura positifnya, kita gerak dulu yuk Bapak Ibu. Mau ya? Mau yuk berdiri? Kita bergerak biar ada aura-aura positifnya. Ya. Kesepakatannya kita karena ada unsur aura positif matematika, jadi ada hubungannya dengan angka ya Bapak Ibu. Tapi hebat, kita tetap bahagia. Yang pertama, kalau 1 kita pakai tangan 1. Ini 1. Terus tambah pakai tangan 2, tambah 1. Sama dengan gimana soalnya? Sama dengan 2 gimana? Oke, tangan 2. Terus kalau 4 gimana 4? 4 kan 2 ditambah 2 sama dengan 4 ya, 4 begini ya. 4. Terus 4 tambah 4? 8. 8-nya baru pakai goyangan. 8. Oke. Biar lama, biar kita semangat. Oke. 8 tambah 8 berapa? 16. Gimana gayanya tadi 1 sama 6? 1, 6-nya cepat. Iya. Karena kan ada kepalanya dulu di 4. Ya, biar semangat nih, biar semangat, biar aura positifnya muncul. Oke, siap ya? 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Bagus, lanjut. Nyanyi Bu. 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Terima kasih ya. Seneng banget. Belum dikasih Belum dikasih ya kan? Oke, di sini kita lanjut materi yang pertama. Kita akan membahas dari budaya positif itu akan terbentuk dari disiplin positif. Ya, disiplin positif itu apa? Nah, disiplin positif adalah pendekatan yang berfokus pada hubungan yang positif yang mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Jadi disiplin di sini dengan peraturan jelas berbeda. Kalau peraturan, ada yang tahu nggak peraturan itu apa? Kita kan kalau misalnya anak-anak masuk suka udah dikasih tahu nih peraturan, tata tertib di SMP 5 gitu. Nah itu peraturan itu dibuat supaya untuk mereka taat, apa ini? Disiplin, patuh, ya. Nah kalau dari disiplin atau peraturan yang kita buat itu sama saja ada perbedaannya dengan disiplin positif di sini. Kalau disiplin positif di sini itu motivasinya dari mereka sendiri. Mereka yang menentukan, mereka yang membuat konsekuensinya. Kalau mereka nggak melakukan, bagaimana akibatnya itu dari mereka. Sehingga dalam pelaksanaannya membantu anak-anak untuk bertanggung jawab, mandiri, dan memiliki harga diri, berpenghargaan diri. Ya, jadi jelas berbeda antara disiplin yang kita sudah biasa berikan ke anak-anak dengan disiplin positif. Ya, selanjutnya. Nah, dari disiplin positif itu nanti dengan harapan mewujudkan anak-anak yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Apa nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai yang sudah apa itu? Nilai-nilai yang sudah ada, yang ada nilai sedangkan nilai yang baik yang sudah ada dalam masyarakat. Nilai-nilai baik yang sudah diakui ya secara luas. Sekarang memang ini masuknya kebajikan secara universal. Cuma karena kita kurikulum merdeka, maka kita berarah kiblat dengan profil pelajar Pancasila. Jadi
tanpa disuruh, jadi dengan kesadaran diri, bergotong royong pasti juga sudah ya kita terapkan. Berkebinekaan global. Nah, besok nih P5 kita akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mereka perform. Perform apa? Perform untuk menampilkan dan membanggakan budaya mereka masing-masing melalui apa? Tarian, drama, ya gitu ya, gitu ya. Iya. Nah, selanjutnya bernalar kritis. Apa yang dimaksud dengan bernalar kritis? Siswa mampu menuangkan pikiran, ide. Biasanya di saat apa nih? Pembelajaran. Kalau hari Kamis bisa masih disebut bernalar kritis saat mereka datang? Masih bisa masuk ya? Iya bisa. Jadi mereka menuangkan apa yang mereka dapatkan melalui resume bacaan mereka, itu juga bernalar kritis. Terakhir kreatif, jelas sudah dilaksanakan. Misalnya dari beberapa karya yang sudah dibuat oleh anak-anak melalui hasil karya lukisan, ya, patung ya, yang sudah dilaksanakan ya. Oke, nah ini yang kita harapkan ada di dalam pribadi anak-anak secara utuh, jangan terpisah. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah yang melatar belakangi siswa. Kenapa mereka melakukan sebuah tindakan atau sebuah kesalahan atau sebuah apa ya maksudnya pikiran, dan kita sebagai orang dewasa juga memiliki dasar kebutuhan yang sama dengan mereka. Tidak hanya sebagai seorang murid, tapi kita juga memiliki dasar alasan yang melatar belakangi kenapa kita melakukan itu. Yang pertama, bertahan hidup, jelas ya. Bertahan hidup pasti hubungannya dengan apa? Kalau kita lapar, bertahan hidupnya berarti harus makan. Haus, minum ya. Terus kalau misalnya dia diancam, bertahan hidupnya melindungi diri. Nah itu adalah alasan kenapa mereka secara fisik mereka melatar belakangi mereka melakukan sesuatu, mungkin salah satunya karena bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya nih, kalau misalnya di rumah dia kurang kasih sayang atau perhatian, terkadang di kelas itu ada aja yang dilakuin. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi? Iya betul, cari perhatian, ingin dilihatin sama teman-temannya, ya kan? Pengen perhatian sama wali kelasnya, sama gurunya, gitu. Nah ini kan dia berarti latar belakangnya ingin mendapatkan kasih sayang. Selanjutnya kebebasan, misalnya nih kebebasan, kasusnya banyak kebebasan anak-anak murid kita. Ya udah sih Bu, misalnya nih ya, kemarin ada kegiatan periksa handphone, sidak handphone. Itu banyak anak-anak yang nggak terima. Bu, ini kan privasi kita Bu. Ya kan ya. Terkadang kalau misalnya memang awalnya kita sudah sampaikan secara sadar bahwa apapun tanggung jawab mereka dalam penggunaan gadget itu harus ada kontrol atau tanggung jawabnya. Disitulah kita masuk bagaimana mereka secara komitmennya bagaimana nih ketika jika ada penyelewengan penggunaan, komitmen mereka secara sadar, oh iya saya salah, kembali lagi harusnya bagaimana. Nah itu yang ingin kita terapkan. Jadi kebebasan ini yang harus kita garis bawahi ya, harus sesuai dengan ranahnya. Selanjutnya kesenangan. Kemarin Bapak Ibu, bukan kemarin sih, semalam. Jadi ada kejadian baru banget nih di grup WA saya, ternyata ada satu anak dia telepon video call ke grup. Jadi satu grup kepanggil semua, dan abis itu dimatiin sama dia. Alasannya apa? Bisa. Alasannya sengaja gangguin temannya. Akhirnya teman-temannya ngadu ke wali kelasnya, Bu si A begini. Terus saya tanya, saya telusuri kenapa mau gitu. Iya Bu, sengaja gangguin teman-teman. Nah, kayak gitu tuh, ya kan? Jadi dasarnya memang ya udah suka-suka dia. Nah, kita kembalikan lagi bahwa dari perilaku dia, apa yang dia lakukan dan bagaimana cara mereka sadar dan mengembalikan komitmen atau apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi lagi. Terakhir adalah penguasaan. Penguasaan itu biasanya kalau yang di kelas saya itu biasanya cowok-cowok ingin diakui
didengar. Kadang apapun yang disampaikan itu yang semuanya harus ikut. Nah, itu tuh biasanya penguasaan. Ya, jadi dari beberapa kebutuhan dasar manusia ini adalah yang melatar belakangi mereka melakukan sesuatu hal, termasuk kita sebagai guru. Selanjutnya dari yang tadi kebutuhan dasar kita berangkat ke motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia, yang diantaranya ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Motivasi eksternal itu yang ada dari luar. Ya, apa saja? Ternyata eksternal itu adalah salah satu sikap atau motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak murid itu kalau dia melanggar tata tertib atau peraturan, pasti dia nggak nyaman, takut dihukum. Nah, awalnya takut dihukum, harusnya itu tidak karena hukuman ya, harusnya dari kesadaran dia. Nah, ini faktor motivasi eksternal yang muncul. Jadi ya udah, kalau saya nggak pakai dasi pasti saya dihukum. Nah, cuma karena itu, tapi dia nggak sadar bahwa ketika seorang pelajar memiliki atribut yang lengkap, itu akan memiliki identitas yang baik sebagai seorang pelajar. Jadi itu yang masih rendah ya, motivasinya masih dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kalau misalnya dia melakukan sesuatu, ada imbalannya baru dia ngelakuin. Kalau nggak ada imbalannya, ya udah sih, orang nggak ada hadiahnya gitu. Itu kan masih bersifat rendah ya. Harusnya itu motivasi dari diri sendiri, tidak berdasarkan imbalan. Jadi Ibu, Bapak, saya punya pengalaman juga ketika mempelajari matematika, yang pintar saya kasih hadiah. Itu ternyata membuat anak yang tidak mampu dalam pelajaran matematika itu menutup diri loh. Itu yang miskonsepsi. Saya baru tahu juga, ternyata pemberian penghargaan itu sebenarnya tidak yang tepat untuk kita berikan ke murid. Karena memang ternyata ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Nah, ini yang kita hindarkan ya Bapak Ibu, motivasi eksternal. Jadi harusnya bagaimana yang dimunculkan? Motivasi internal. Apa yang diharapkan? Berharap mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, disinilah tugas utama kita, mengembalikan mereka berdasarkan keinginan mereka sendiri. Jadi di sini kita ajak untuk berdialog, sebenarnya apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka nanti ke depannya, harusnya bagaimana. Di situ kita komunikasi dengan baik supaya motivasi internalnya yang muncul, bukan dari motivasi eksternal. Ya, motivasi internal akan menjadikan mereka untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri, nilai yang mereka percaya, tidak memberikan hukuman dan reward. Ini motivasi internal ya. Jadi pemberian hukuman, reward itu internal, itu yang harus dihindarkan. Jadi sekarang karena kita sudah tahu, saya juga sudah mempelajari dari modul yang saya dapat dari materi CGP, ternyata miskonsepsi selama ini saya salah. Ternyata pemberian reward itu juga tidak diharapkan, apalagi pemberian hukuman. Karena apa? Karena itu bersifatnya sementara. Dia takutnya juga karena ada gurunya, nanti kalau nggak ada gurunya dia kembali lagi ke habitatnya atau kembali lagi ke sifat aslinya. Itu ya. Oke, lanjut. 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini kita, bukan siswa, kita berperilaku sebagai apa sih selama ini? Coba kita kalau misalnya sambil flashback nih Bapak Ibu, kita tuh sebagai posisi apa ya? Misalnya kalau mau hukum, ada anak terlambat, kamu lagi sambil melotot, kenapa kamu terlambat? Itu menghukum ya? Ya. Kenapa kamu terlambat? Kamu lagi, pulang aja sana. Itu menghukum. Ya. Ada nggak sih masih yang kayak gitu? Banyak banget. Ya, masih ada lah ya. Saya juga masih terkadang kalau saya udah gregetan buang sampah di situ lagi. Padahal udah diingat nih
Masih ada nggak sih di kita? Masih ada lah. Selanjutnya sebagai teman. Ini kalau sebagai teman ini sebenarnya posisi kontrol saya juga loh. Saya miskonsepsi juga, ternyata posisi kita sebagai teman ada negatifnya, ada positifnya. Ada yang gini, kalau ada yang salah, udah sekarang kamu gak apa-apa, besoknya diulangi lagi ya. Itu gak boleh sebenarnya, karena posisi kita membela si anak akan berbeda dengan posisi guru yang killer misalnya. Nah itu jadi ada apa ya, gap, harusnya gak boleh. Jadi dia nanti nyari-nyari guru, guru yang membelain saya ya ini aja, saya ngomongnya sama ini. Kalau yang sama ini tuh pasti nanti saya dimarahin. Nah itu nggak boleh. Kasihan kan, karena kita harusnya sevisi. Iya, temen lama-lama jadi teman masa sih Pak? Karena saking asiknya ya, kadang dia butuh teman, tapi jadinya lama-lama yang salah itu jadi sombong gitu sih. Ya kan ya, jadi ngerasa teman ya udah cincai, padahal dia akhirnya melanggar aturan. Pemantau ini adalah posisi dua terbaik dari yang posisi yang baik. Pemantau tuh gimana, misalnya ada siswa ngelakuin kesalahan, kembaliin aja ke posisi dia, kamu melakukan kesalahan apa hari ini, ceritain lagi. Habis itu sebaiknya kalau kamu melanggar itu harusnya kamu bagaimana, kembaliin kan, maksudnya posisi komitmen dia. Setelah misalnya dia nggak ngerjain tugas, terus harusnya pelajaran saat itu ada waktu jeda, bisa pulang sekolah atau saat jam istirahat, biarkan dia ngerjain tugas, itu kan masih masuk akal. Nah kita di sini posisinya adalah mendampingi si anak ketika proses komunikasi dia melakukan kesalahan dan bagaimana cara dia untuk melakukan kesalahannya supaya tidak terulang lagi. Nah di sini posisi pemantau. Terakhir adalah posisi manajer. Nah posisi manajer ini yang posisi ideal. Tapi Bapak Ibu jangan takut. Semua masalah belum tentu semuanya bisa diselesaikan dengan manajer. Ya, jadi ada beberapa masalah yang memang minimal kita sebagai pemantau. Ya, manajer itu adalah sosok ideal sebagai seorang guru, posisi kita. Bagaimana nih manajer? Hampir sama dengan pemantau. Cuma kalau manajer itu ada tahapannya, ya, mengembalikan dia untuk mau menceritakan kesalahannya apa, kembalikan lagi apa yang melatar belakanginya. Yang terakhir adalah bagaimana keyakinan dia untuk tidak mengulangi hal yang sama. Itu manajer. Ya, ini yang kita coba Bapak Ibu, posisi Bapak Ibu saat itu sebagai apa? Secara sadar diri ya, secara sadar diri. Ada nggak sih yang mau sharing? Ada nggak? Yang jujur Bu nggak masuk ini, nggak akan hukum. Sebagai apa sih saya? Kalau tadi kan saya ngaku tuh, saya masih sebagai teman loh, ternyata itu salah. Gitu. Ada nggak yang mau berbagi? Boleh. Iya, terima kasih Bu Rina. Ternyata setelah mendapatkan pencerahan seperti ini, ya yang saya pribadi lakukan ternyata hampir semuanya ada di sini. Menghukum pernah, membuat merasa bersalah pernah, sebagai teman pernah, pemantau juga pernah, manajer juga pernah. Tapi kalau sekarang misalnya sudah bertahun nih kayak gini, yang terbaik itu pemantau atau manajer, kayaknya ya harus kita berubah ke situ gitu. Tidak lagi menjadi kebanyakan penghukum sih ya. Kalau mereka lihat itu sampai saat ini penghukum. Kayaknya untuk guru JDT itu guru hebat ya akan berubah menjadi pemantau dan manajer berproses. Sama berproses juga ya. Kayaknya seperti itu. Terima kasih Bu Rina. Ya, terima kasih Pak Dadang. Sama Pak, kita juga sedang berproses. Dilihat. Jadi kalau tadi Pak Dadang seringnya merasa posisinya di penghukum ya, kurang lebihnya ya seringnya ya. Iya, nggak apa-apa Pak, saya juga pernah kok sebagai penghukum. Kita juga kan kadang nggak tahu. Di sini kita
membuka selama. Ya. Terima kasih Mbak Dena. Selanjutnya posisi yang diharapkan adalah posisi sebagai manajer. Bagaimana posisinya? Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi harapannya apa? Harapannya murid bisa memiliki sifat mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kembali lagi kita kembalikan ke melalui pendekatan terhadap siswa, kita kembalikan lagi bagaimana apa alasannya dia melatar belakangi kesalahan tersebut dan bagaimana meyakinkan kedepannya dia harus bagaimana. Inilah posisi ideal kita. Kita sama-sama ya Bapak Ibu belajar untuk menempati posisi manajer sehingga terwujudlah siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya kemarin kita udah biasanya ya kita sebagai wali kelas bikinkan ya keyakinan kelas. Di awal biasanya keyakinan kelas kita buat bersama siswa. Nah ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas yang dibuat di kelas. Bagaimana sih menetapkan sebuah keyakinan? Awalnya keyakinan kelas, nanti kalau sudah terbentuk akan menjadi keyakinan sekolah. Apa saja yang ada di dalam keyakinan kelas? Hampir sama dengan yang ada di dalam keyakinan sekolah, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat, tersurat, terlepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, apalagi agama. Ya. Apa saja isinya? Pernyataan yang dibuatnya mudah, terus mudah diingat, mudah dipahami, terus mudah untuk diterapkan. Misalnya nih, kalau siswa menulis jangan membuang sampah sembarangan, biasanya kan gitu ya. Itu kan impian mereka untuk mereka terapkan di kelas mereka masing-masing ya. Nah, disinilah kebajikan universalnya apa kira-kira? Ketika kita tidak membuang sampah sembarangan, maka kebajikan universalnya apa yang mudah dipahami? Bu Bibi. Ya, kebajikan universal kalau misalnya kita tidak membuang sampah sembarangan berarti nilai kebajikannya apa? Menjaga kebersihan. Nilai kebajikannya kebersamaan ya. Kebersamaan, betul? Apakah dengan tidak membuang sampah jadi kebersamaan? Kebersihan. Dari kebersihan itu membuat kelasnya menjadi apa? Kenyamanan, betul? Ya. Kalau tidak ada sampah di kelas berarti nyaman nggak? Nyaman kan? Itulah nilai kebajikan universalnya. Jadi biar mudah dipaham. Oke, kita sepakati ya, anak-anak. Jadi keyakinan kelas yang pertama adalah kenyamanan. Gitu. Jadi supaya kelasnya nyaman, terwujudlah sesuai dengan mimpi-mimpi mereka. Ya. Mengembalikan barang ke temannya setelah meminjam. Nilainya apa? Kita sebagai guru diposisikan misalnya, Bu, kembaliin barang setelah meminjam. Ya boleh. Nah, apa kira-kira nilai kebajikan yang kita akan terapkan? Betul. Tanggung jawab. Ya betul. Tanggung jawab. Nah, semuanya kita kembalikan berarti kedepannya kalian harus memiliki sikap tanggung jawab. Nah, seperti itu membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Jadi setelah mereka menuliskan kalimat-kalimat disiplin positif ya diwujudkan melalui nilai kebajikan universal, baru disepakati keyakinan kelasnya apa. Ya, lanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah tahapan ketika kita menemukan siswa yang melakukan kesalahan. Jangan langsung kayak tadi tuh, telat lagi, kamu lagi, pulang ke sana. Gak mau ibu melihat kamu lagi, gak suci. Iya, kayak gitu. itu jangan lagi tuh. Harusnya bagaimana tahapannya? Ini kita belajar dari segitiga restitusi. Apa saja? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tapi sebenarnya restitusi itu apa sih? Nah, ini restitusi.
menjadi apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, jadi dari mana nih restitusi ini Bapak Ibu? Supaya ini terwujud, langkah-langkahnya adalah yang pertama, ini gambarnya mundur, menstabilkan identitas. Ini saya kemarin ada salah satu, apa? Fotonya sama yang tadi putih. Enggak beda, itu saya. Tempatnya sama. Oh tempatnya iya. Kan ini ruang BK. Ini ruang BK. Buat kita ngobrol sama murid ketika dia menemukan ada kesalahan, kita panggil itu ruang BK. Berarti pemerhatian baik. Yang pertama tahapannya menstabilkan identitas. Jadi gini, menstabilkan identitas itu intinya gini. Kita kembalikan lagi kepercayaan murid bahwa semua manusia itu nggak ada yang sempurna. Jadi kita kembalikan nggak apa-apa. Ibu juga pernah kok dulu melakukan kesalahan yang sama. Teman-teman kamu juga pasti pernah melakukan hal yang sama. Sekarang kita tidak membicarakan masalah kamu. Kita mencari solusinya bagaimana. Gitu. Jadi jalan keluarnya bagaimana. Itu namanya menstabilkan identitas. Mengembalikan dulu. Biasanya ini guru-guru BK yang biasanya dipaham. Jadi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang tadinya gagal, kan dia harus ngaku kesalahan gagal banget. Kita kembaliin dulu bahwa semua orang pasti pernah melakukan kesalahan karena gak ada manusia yang sempurna ya Bapak Ibu. Tahapan kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nih, validasi itu adalah mencari tahu biar kita penanganannya tepat. Latar belakang dia melakukan kesalahan tadi itu apa sih latar belakangnya? Kenapa dia bisa melakukan misalnya bermain bola di kelas? Latar belakangnya apa? Ternyata dia kesenangan. Nah, itu harus kita cari tahu. Disinilah tahapan kedua berfungsi, validasi tindakan yang salah. Jadi di sini berdasarkan prinsip bahwa setiap orang melakukan perilaku itu adalah untuk menunjukkan bahwa ada alasan di balik tindakan seorang murid ya. Di sini fungsi kita sebagai guru mencari tahu apa alasan mereka melakukan kesalahan tersebut. Jadi jangan langsung dicaci maki, langsung dihujat, apalagi disalahin di depan forum. Langsung dalam banget itu akan teringat mereka nanti, membekas ya. Supaya setelah kita tahu adalah kita jadi flashback, oh ya ternyata selama ini saya juga pernah loh salah. Makanya berusaha untuk belajar berproses. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tadi kita sudah membuat keyakinan kelas, berawal dari keyakinan kelas. Kita kembalikan lagi. Kira-kira ketika kamu melakukan kesalahan, apa keyakinan kamu yang sudah kamu langgar? Kenyamanan di kelas, misalnya dia main bola di dalam kelas. Kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Kenyamananku, teman-teman saya terganggu. Itu bukan dari guru, tapi dari siswa. Menemukan sendiri, oh ternyata secara sadar dia tahu kesalahannya, dia tahu latar belakangnya. Setelah itu baru kita kembalikan lagi keyakinannya bagaimana, apa konsekuensinya. Nanti setelah kita kembalikan, mereka sadar pasti mereka melaksanakan komitmen atau konsekuensinya dari hati, bukan dari paksaan. Iya Bu, baik, saya ke depannya tidak akan melakukan hal yang sama. Itu akan lama tuh, fungsinya bertahan lama. Jadi 3 tahapan restitusi ini yang akan kita terapkan, belajar mulai dari sekarang. Iya, terakhir terima kasih ya dari beberapa tahapan yang kita sudah sepakati di sini. Budaya positif yang kita terapkan mudah-mudahan terwujud ya Bapak Ibu ya. Terakhir mau pantun boleh? Boleh. Mudah-mudahan nyambung ya. Soalnya ada raja pantun kan saya tak salah. Kalau mau dibalas tahu bulat digoreng
kasih ya teman-teman. Mau gimana ini? Setelah kalian tuliskan nilai-nilai yang menurut kalian akan menjadikan kelas kita lebih baik, maka